Setelah sempat mati suri, sejumlah hotel di Bali kini mulai didatangi wisatawan. Dan bagaimana geliat pariwisata di Bali dan juga tingkat okupansi hotel di sana, sudah ada koresponden CNN Indonesia Nyoman Wiryadinata. Nyoman. Iya, Rizky. Ya, Nyoman, ini dikatakan sudah mulai meningkat. Bagaimana kondisi okupansi hotel di Bali saat ini? Iya, Rizky, memang sejak dibuka untuk wisatawan domestik dari tanggal 31 Juli kemarin memang ada peningkatan jumlah wisatawan dibandingkan ketika pandemik COVID-19. Artinya sudah mulai ada, namun kisarannya tingkat okupansi hotel masih di bawah 10%. Artinya antara 6 hingga 7% hotel-hotel yang ada di Bali sudah kedatangan tamu, artinya untuk menginap, untuk berlibur. Setelah dibukanya secara resmi untuk wisatawan domestik. Setelah sebelumnya di tanggal 8 Bali juga dibuka untuk industri dan perdagangan, artinya untuk lokal, dan 31 Juli kemarin sudah dibuka untuk wisatawan domestik. Artinya tamu-tamu yang datang, kalau saya lihat di akhir pekan kemarin hingga hari ini misalnya, ada tamu yang sudah grup, artinya ada pertemuan yang dilakukan di Bali. Seperti saya lihat di daerah salah satu hotel yang ada di Legian misalnya, tamu yang ada merupakan sebuah kelompok asosiasi yang mengadakan pertemuan di Bali, dan habis mereka melakukan pertemuan seperti biasa mereka akan menikmati ataupun berlibur di Pulau Bali, baik dalam waktu mengikuti pertemuan, di sela-sela mengikuti pertemuan, ataupun nanti ada waktu khusus. Ini artinya bahwa wisatawan sudah mulai datang ke Pulau Bali. Kalau kita lihat data dari Bandara Igusti Ngurah Rai saja, dari tanggal 31 Juli hingga 11 Agustus kemarin, sedikitnya ada 25.951 pergerakan penumpang melalui moda transportasi udara yang datang ke Pulau Bali. Yang diantaranya mungkin adalah wisatawan yang akan ataupun yang sedang berlibur di Pulau Bali ini. Artinya kalau kita lihat angka 10%, angka okupansi 10% belum ideal untuk operasi sebuah hotel. Artinya masih sangat kecil sekali. Namun ini sudah artinya diapresiasi oleh pihak hotel. Mereka sudah menyambut gembira, artinya tetap melakukan protokol-protokol kesehatan, termasuk juga mempromosikan apa yang harus dilakukan selama di Bali. Nah, kalau kita lihat, sejak dibukanya pada tanggal 31 Juli kemarin, memang ada beberapa syarat yang harus dibawa oleh wisatawan domestik. Misalnya surat keterangan negatif, swab PCR, termasuk juga non-reaktif dengan rapid test. Inilah surat yang harus dibawa dan ditunjukkan. Selain nanti di bandara juga akan diperiksa, kalaupun misalnya terjadi reaktif ataupun ada gejala klinis, maka akan dilakukan uji swab lagi di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Termasuk juga dihimbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan selama berlibur di Bali. Dan dihimbau juga oleh edaran surat gubernur kepada wisatawan datang Bali untuk melakukan ataupun memasang GPS sehingga dapat dipantau kemana pergerakan daripada wisatawan tersebut. Selain juga diwajibkan untuk mengisi aplikasi Lob Bali yang akan bisa menge-track ataupun menelusuri kemana wisatawan tersebut berada. Akhirnya ketika misalnya terjadi sebuah musibah ataupun sebuah gangguan klinis di suatu daerah, dapat diinformasikan dengan segera ataupun dapat di-tracing dengan segera para wisatawan yang tengah berkunjung ke tempat itu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang membuat masih kecilnya wisatawan datang ke Bali, artinya tingkat okupansi masih di bawah 10%. Saat ini saya sudah bersama Akademi Pariwisata yang kebetulan juga pengamat pariwisata dari Universitas Udayana, Pak Ketut Surya Diarta. Pak, dari faktor-faktor misalnya ekonomi, kemudian faktor masih takutnya datang ke Pulau Bali dan surat, artinya bentuk surat keterangan yang harus dibawa. Faktor mana Pak ya sebenarnya masih mengganjal wisatawan untuk datang ke Pulau Bali ini Pak? Begini ya, terima kasih. Jadi kita mulai dari mengapa orang bepergian gitu dulu ya. Nah, orang bepergian itu kan ingin untuk escape ya, untuk melepaskan diri dari kepenatan gitu kan. Nah, mereka ingin pergi ke suatu destinasi, tentu harus ada jaminan kesehatan gitu ya. Tetapi kalau orang bepergian juga tidak hanya faktor kesehatan, juga faktor ekonomi ya. Nah, kita tahu bahwa pandemi ini berpengaruh dalam aspek ekonomi dan juga aspek healthy ya, kesehatan, safety itu terutama. Nah, kalau kita lihat, kalau nice market misalnya ya, calon wisatawan yang akan bepergian itu ada beberapa segmen. Ada yang kelas atas, menengah, sampai kelas bawah. Pandemi ini memukul kelas paling bawah itu ya.
low end itu ya, juga termasuk di middle low itu ya. Nah, jadi ini yang tidak bisa bepergian karena pengaruh kekuatan ekonominya itu melemah. Tapi kita juga harus ingat bahwa ada yang upper middle sampai yang kelas atas itu masih tetap dia memiliki kemampuan untuk bepergian ke suatu destinasi. Nah, tetapi yang mengganjal di sini adalah faktor keamanan kesehatan itu. Nah, oleh karena itulah kita harus menerapkan protokol kesehatan. Pengelola destinasi harus meyakinkan kepada calon wisatawan bahwa mereka aman untuk dikunjungi. Nah, itu kuncinya. Nah, bagaimana caranya ya? Kita perlu koordinasi atau kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pengelola destinasi ya. Nah, ini juga perlu diingatkan bahwa pemerintah gitu ya sudah lama sekali mendapatkan pendapatan dari pengelolaan destinasi seperti misalnya Pandawa, Melasti begitu kan, dari pajak dan seterusnya dari hotel. Nah, sekarang saatnya pemerintah itu membantu hotel, restoran, kemudian pengelola destinasi seperti Pandawa dan juga Melasti dan juga DTW lainnya untuk mengimplementasikan protokol kesehatan sehingga bisa membangun trust atau kepercayaan wisatawan bahwa mereka berkunjung itu aman gitu. Nah, apa yang harus diberikan? Tentu sarana prasarana kesehatan itu harus dibantu kan. Kita tahu bahwa pandemi ini sangat memukul kondisi pengelola destinasi atau daya tarik wisata itu ke titik yang sangat mengkhawatirkan karena pendapatan nol, kunjungan nol, tidak ada pendapatan. Nah, berikutnya yang perlu dilakukan adalah bahwa destinasi bekerja sama dengan pemerintah itu tetap membangun sinergi yang harmonis, yang kuat untuk mempromosikan. Ya, jadi destinasi atau daya tarik itu haruslah selalu kita promosikan. Branding itu misalnya kalau sebuah destinasi itu memiliki branding, kita harus tetap gitu membuat branding itu. Tentu isi substansinya salah satunya adalah bahwa mereka yakin bahwa di destinasi itu wisatawan menjadi terjamin keamanannya sehingga mereka tidak memiliki keraguan untuk itu. Karena kita juga harus menangkap ya kelas atas ini, calon wisatawan yang memiliki kemampuan ekonomi kelas atas ini jumlahnya sangat luar biasa gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Kemudian bagi pengelola destinasi tentu kita harus benar-benar didik bagaimana menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah gitu, atau standar WHO lah begitu. Sehingga apa yang kita perbuat itu benar-benar bisa menjamin gitu ya, menjamin orang bepergian itu tentu pulangnya itu ingin sehat kan. Dia bepergian itu mencari kesenangan, happy gitu kan. Nah, itu. Pak, satu pertanyaan lagi. Kapan kira-kira akan kembali normal ataupun bisa menggeliat lebih banyak lagi okupansi hotel-hotel yang ada di Bali ini, Pak? Nah, kita sekarang ada dalam kondisi new normal istilahnya, tapi tidak ada batasan, tidak ada studi yang bisa memastikan sampai kapan. Tetapi perkiraan saya 6 bulan sampai 1 tahun kita sudah mulai karena kebiasaan orang kalau kita melihat misalnya di destinasi itu sudah ada kunjungan seperti sekarang di Bali itu sudah mulai menggeliat, jadi orang sudah ingin tahu. Karena selama 4 bulan kita kan ada di lockdown ya, tanda kutip ini bukan lockdown sih, artinya kita tidak berpergian. Jadi sebenarnya secara psikologis orang itu ingin berpergian sebenarnya, begitu dibuka sebenarnya ingin gitu. Yang memiliki kemampuan ekonomi masif kuat gitu ya, hanya satu yang mereka anukan, yang menjadi problem itu, yaitu faktor keamanan. Disinilah kuncinya, bagaimana pemerintah dan destinasi atau pengelola daya tarik wisata itu meyakinkan calon wisatawan bahwa mereka aman, itu aja kuncinya. Terima kasih Pak Ketut Surya. Iya, Rizky, memang kondisi pariwisata Bali belum normal, artinya wisatawan juga masih datang ataupun tingkat okupansinya masih di bawah 10%, tapi gairah itu sudah mulai muncul, artinya mudah-mudahan segera akan dapat diatasi faktor ekonomi ini. Dan kalau kita lihat angka kesembuhan di Pulau Bali cukup tinggi, artinya COVID-19 ini sekitar 89,7%. Artinya ini juga menjadi dasar bagaimana pemerintah kemudian membuka wisatawan domestik. Dan nanti rencananya akan diikuti dengan pembukaan untuk wisatawan mancanegara yang akan dilakukan sekitar bulan September. Rizky. Ya, baik. Nyoman Wiryadinata, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.